Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Kita melanjutkan tadabbur surah Al-Kahfi di ayat 18. Kemudian kita kasih tema kecil, yakni anjing istimewa. Titik. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat 18. Surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak sarang. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ Panjangan enggak? Basitun dhira'aihi bil wasidi law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Baik. Shadaqallahul azim. Ya, siapa yang mau baca terjemahnya? Iya, monggo. Terjemahan surat Al-Kahfi ayat 18. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Baik, bagus. Jadi di ayat ini melanjutkan di ayat yang lalu berkaitan dengan posisi, sikap, keadaan tidurnya Ashabul Kahfi, beserta kemudian diceritakan anjingnya. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur. Dan kami membalik-balikkan atau membolak-balikkan mereka badannya ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua seperti menjaga begitu. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan
ketakutan terhadap mereka. Ya. Kalau kita melihat pada bahasan yang lalu dan kemudian kita mendapatkan kesempurnaan informasi di ayat 18 ini, bahwa tidurnya Ashabul Kahfi ini mungkin beda dengan tidur kita. Karena kata sebagian ahli ilmu bahwa Allah menimpakan tidur ya kepada mereka itu telinganya juga sunyi. Jadi kalau kita tidur kan mungkin masih berebekan apa segala macam. Jadi ditulikan, disunyikan. Mata mereka tidak berkatup, tidak terkatup, artinya matanya tetap terbuka gitu ya. Itu yang menyebabkan mata tidak rusak. Jadi tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena mata terbuka itu menyebabkan hawa udara masuk sehingga mata terawat, tidak rusak. Ya. Karena itulah disebutkan di situ dengan istilah wasit yang artinya pintu goa, artinya udara matahari yang masuk melalui pintu goa itu begitu maksimal, oksigen. Ini menunjukkan pentingnya ilmu kaitan dengan tata ruang ya, tata letak, ventilasi. Ini ternyata ya secara tersirat dari ayat ini seolah-olah kamu belajar, disuruh belajar. Meskipun akhirnya ya akan ada orang-orang ahli tukang di sana yang ada ahlinya. Artinya itu sudah mewakili, nggak harus semuanya ahli tukang, nggak harus semuanya Bu Nina jadi arsitek, semua jadi arsitek, nggak mungkin kan, nggak mungkin. Semua jadi arsitek nggak mungkin. Nanti malah siapa yang malah ngorder gitu ya, semua arsitek ya. Ya jadi diwakili oleh manusia-manusia yang lain. Sebagian belajar yang lain, ada sebagian belajar kesehatan, ada sebagian belajar pertanian, belajar peternakan. Itu harus ada yang belajar ilmu kaitannya dengan pertukangan yang lebih lagi bukan sekedar membangun rumah, tetapi mengatur tata letaknya, tata ruang. Jadi baik istilah interior, eksterior. Itu sebenarnya kalau tukang yang sifatnya legend mungkin ya, itu harusnya begitu. Interior dia tahu, eksterior dia tahu, dan sampai kepada bagaimana pencahayaan itu. Jadi ilmunya menyeluruh lah, nggak hanya sekedar ilmu gambar, tapi dia tahu bagaimana sirkulasi udara yang baik. Ya, sirkulasi udara yang baik. Jendela itu harus berapa? Kalau daerah seperti ini bagaimana ukuran jendela? Apa perlu jendela itu sama seperti yang lain? Mungkin tidak harus. Ya, sehingga rumah walet itu nggak cocok kalau rumah kita. Makanya walet nggak mungkin masuk rumah kita. Rumah walet jendelanya kecil-kecil gitu ya. Ya begitu. Nah, jadi ini menggambarkan guanya Ashabul Kahfi ini ideal gitu. Dari sisi pencahayaan, kemudian ya pintu ya sekaligus jendela yang begitu nyaman, udaranya, oksigennya, kemudian pengaturan panasnya itu oleh Allah diatur sedemikian rupa. Kalau begitu kita dapat ilmu kesehatan, ilmu tata ruang, itu berarti ada hubungan. Kok misalnya dulu pernah ada orang yang sering ngeluh, saya kok sering ya sakit, ternyata kamarnya lembab, sehingga sering sekali batuk itu nggak sembuh-sembuh. Ya, kalau masuk kamar itu rasanya kayak pengen marah aja pokoknya. Nggak tahu mengenang apa itu, kok pengen marah aja. Bawaannya kok emosi aja gitu. Nah ini jangan-jangan kenapa kok mungkin marah? Jangan-jangan kandungan oksigen yang masuk ke kamar kurang. Sehingga kalau oksigen kurang itu bawaannya gelisah, nggak seger gitu. Makanya kemudian diciptakanlah AC. Ya, ada kipas. Kipas sama AC enak mana kira-kira? Listriknya ya larang AC. Ya misalnya kayak gitu. Nah itu, jadi akhirnya manusia mengakali gimana caranya kamar itu tidak dapat udara, tapi kemudian bagaimana AC-nya masuk, kipas bisa masuk di situ, sehingga sirkulasi udara menjadi
Baik. Nah, termasuk juga dapur rumah sekarang rata-rata tertutup, sehingga bagaimana ada alat penyedot asap, ya, penyedot asap dan seterusnya. Kata Ibnu Jurayj, beliau mengatakan bahwa anjingnya itu, anjing Ashabul Kahfi, ada yang menamai anjing itu dengan sebutan nama-nama ya. Tapi kalau di sini ya al-kalb gitu, ada anjing gitu. Ada juga yang menamai kitmir lah dan seterusnya. Jadi anjing itu menjaga pintu gua mereka. Ya, jadi seolah-olah anjing itu pada posisi naluri. Ini memang anjing pemburu kalau gitu. Naluri anjing itu dia di pintu. Enggak kemudian awor sama tuannya. Tapi kalau ada anjing yang justru dia nalurinya awor ya apa? Gabung sama malah ikut ke kasur, berarti dia bukan tipe anjing penjaga. Dia bukan tipe anjing yang pemburu. Berarti dia tipe anjing manja. Anjing gak ngerti gitu ya kalau dia anjing. Dia gak ngerti, gak paham kalau dia anjing. Ya kucing juga gitu. Tipe kucing itu juga ada ternyata kucing pemburu. Yang memang dia lihai sekali menangkap tikus, belalang, kupu-kupu yang makan nasi dan seterusnya. Ya, ini pokoknya kucing juga gitu. Makanya kalau kucing itu malah fitrahnya tidur di kasur. Ini berarti kucing ini nggak ngerti dia kalau dirinya kucing. Ya. Coba kalau ngerti dirinya kucing, atus dewe kucing itu. Wah didusi ya berarti dia bukan kucing. Ya tapi dibikinlah kucing itu seperti kita, seperti manusia gitu. Ya dia akhirnya ya akan terpola si kucing itu kayak manusia akhirnya. Ya. Nah, jadi hal itu sudah menjadi watak dan tabiat daripada anjing itu sendiri. Jadi tiba-tiba dia nggak usah disuruh, langsung jaga di depan pintu gua, ikut tidur situ. Menurut satu pendapat bahwa anjing itu adalah anjing jenis berburu milik salah seorang pemuda. Yang mana pemuda yang dimaksud itu adalah yang pengembala yang kemudian punya anjing pemburu yang kemudian menunjuki lokasi gua dari keenam Ashabul Kahfi yang kemudian akhirnya bergabung jadi 7. Kemudian dan ini menjadi berkahnya itu mencakupi pada anjing. Orang-orang soleh tadi Ashabul Kahfi, mereka orang-orang yang penuh berkah, membawa berkah. Ya, di gua yang kemudian suasananya oleh Allah juga diberkahi. Yang kemudian anjingnya pun jadi ikut dampak dari pada keberkahan itu. Di anjing itu sebenarnya termasuk yang tidurnya nggak banyak. Jadi karena dia tipe waspada, tipe siaga. Iya sapam, tipe sapam. Jadi kalau tuannya tidur dia malah justru milih nggak tidur, rasanya begitu. Ya, jadi kalau nanti mungkin tuannya justru nggak tidur, dia mungkin milih tidur sebentar aja, nggak lama-lama. Nah, tapi karena berkahnya suasana itu, anjing pun ikut ngantuk. Anjing pun ikut ngantuk juga. Ya, liar ngantuk. Ya. Dan anjing itu pada posisinya yang tepat. Nah, maka inilah kemudian faedah, manfaat berteman dengan orang yang soleh, sehingga anjing ini pun menjadi terkenal karena di circle orang soleh. Ya, di circle-nya orang soleh. Nah gitu ya, itu masya Allah. Jadi ikut viral juga si anjing ini. Karena apa? Miliknya orang soleh tadi. Ya, kita pun kalau di dunia ini ya sama-sama punya kucing. Ternyata kucing yang digendong Pak Prabowo lebih terkenal dari kucing kita. Iya kan? Nggak tahu namanya siapa itu. Gembul apa siapa? Punya kucing ya. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, baik. Karena ini ditanyakan juga kemarin, maka kita bahas juga seputar ya. Jadi apa itu fikih daripada seputar anjing.